Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 ya, semester 2, masih dengan materi sistem koordinasi pada manusia. Masih juga dengan materi sistem indera. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang mata dan juga lidah. Nah, kali ini Ibu akan membahas telinga, hidung dan juga kulit. Oke, kita bahas yang pertama yaitu telinga. Telinga itu merupakan indera pendengaran yang dapat menerima rangsangan suara, fonoreseptor ya, dan juga sebagai alat keseimbangan, terutama adalah keseimbangan rotasi atau keseimbangan berputar. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Jadi telinga kita terdiri dari 3 bagian. Bagian luar itu ada daun telinga dan juga saluran telinga. Kemudian bagian tengah itu ada gendang telinga dan juga tulang-tulang telinga ya, yang terdiri dari tulang rawan. Kemudian bagian dalam itu terdiri dari kanalis semisirkularis ya, bagian dasarnya itu disebut dengan utriculus dan sacculus. Kemudian ini untuk menerima rangsang suara itu adalah koklea atau rumah siput. Kita akan bahas bagian-bagiannya ya. Oke, sekarang bagian luar ya. Bagian luar itu ada daun telinga dan saluran telinga. Nah, daun telinga namanya juga daun ya. Jadi dia kenapa kuping kita itu bentuknya seperti daun begitu ya. Jadi dia untuk mengumpulkan getaran suara atau gelombang suara. Kemudian saluran telinga otomatis dia adalah untuk masuknya gelombang atau getaran suara. Nah, di dalam saluran telinga itu terdapat rambut-rambut dan juga cairan ya, cairan lengket. Nah, itu disebut dengan minyak serumen. Nah, fungsinya adalah kadang-kadang kan ada udara yang ikut masuk ya. Nah, jadi udara kotor, ada debunya, nah itu akan diendapkan oleh minyak serumen. Nah, akhirnya itu akan menjadi kotoran telinga ya, warnanya kuning ya, kuning kecoklatan gitu ya. Oke, ini adalah gambarnya. Kemudian bagian tengah itu terdiri dari membran timpani dan tulang pendengaran. Jadi gelombang suara ya itu akan menabrak gendang telinga, kemudian gendang telinga itu akan bergetar. Nah, getarannya itu akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran itu ada 3 ya, martil, landasan, dan sanggurdi, atau bahasa ilmiahnya adalah malleus, incus, dan stapes ya. Nah, jadi si ketiga tulang ini adalah menyalurkan getaran suara. Nah, itu fungsinya. Kemana? Ke bagian telinga tengah, ke bagian telinga dalam, yaitu ke koklea. Nah, sebelum sampai ke koklea, maka dia akan melewati perbatasannya. Perbatasannya itu disebut dengan jendela oval, ya. Nah, itu untuk menyalurkan getaran suara. Nah, kemudian di sini ada saluran Eustachius ya di bagian tengah. Nah, saluran Eustachius itu adalah menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengeluarkan sebagian tekanan suara jika tekanan suaranya itu terlalu berlebihan ya, supaya telinga kita tidak mudah rusak. Sehingga disarankan kalau kamu mendengar suara terlalu keras, itu disarankan untuk membuka mulut atau mangap. Nah, sehingga getaran suara itu akan dikeluarkan sebagian ke mulut ya, sehingga telinga kita bergetarnya tidak berlebihan sehingga tidak mudah rusak. Nah, ini adalah gambarnya ya, gendang telinga dan juga tulang-tulang pendengaran beserta saluran Eustachius. Yang selanjutnya adalah telinga bagian dalam ya, tadi terdiri dari kanalis semisirkularis, utriculus, dan sacculus. Ini berfungsi untuk keseimbangan ya, terutama adalah keseimbangan rotasi. Kemudian rumah siput atau koklea itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian atas disebut dengan skala atau saluran vestibula. Kemudian bagian bawah itu disebut dengan skala timpani atau saluran timpani, dan bagian tengah itu disebut dengan skala media. Nah, bagian tengah itu terdapat cairan disebut dengan endolimfe, dan terdapat rambut-rambut yang disebut dengan organ korti. Nah, rambut-rambut ini merupakan tonjolan atau perpanjangan dari saraf yang nantinya akan diteruskan ke bagian otak ya. Nah, ini adalah gambar kokleanya ya.
Kemudian kalau ini kokleanya dipotong ya, dilihat bagiannya ya, skala vestibula, skala timpani, bagian tengahnya ada organ corti ya. Nah, kemudian dia akan disambungkan dengan saraf ke bagian saraf auditori atau saraf pendengaran, kemudian ke otak bagian tepi atau temporal. Nah, ini kalau organ corti diperbesar. Ya. Nah, kemudian ini adalah gambar dari kanalis semisirkularis. Secara umum saja ya, Ibu kasih gambaran seperti ini. Kalau kita orang yang misalkan kayak saya, orang yang nggak pernah olahraga, kemudian disuruh berputar 10 kali, kemudian saya berhenti berputar. Nah, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah walaupun saya sudah berhenti berputar, tetapi berasa masih berputar. Kenapa? Karena di sini juga sama, ada cairan endolimfenya. Jadi bagi seseorang yang tidak pernah berputar kemudian dia berputar, maka cairannya itu dia akan terus berputar. Nah, sehingga rangsangannya itu akan diterima otak sehingga masih terkesan berputar. Ya, pusing gitu ya. Nah, tetapi bagi seorang penari balet yang sudah biasa berputar ya, maka karena ini sudah terbiasa, jadi keseimbangannya kalau dia berputar 10 kali, ya ini bergeraknya juga berputarnya 10 kali. Nah, seperti itulah gambaran dari keseimbangan rotasi yang ada pada bagian telinga. Nah, ini adalah mekanisme pendengaran. Nah, mekanisme pendengaran itu gelombang suara yang tadi berupa getaran, kemudian masuk ke dalam saluran telinga, kemudian dia akan menggetarkan gendang telinga, getarannya diteruskan ke tulang-tulang pendengaran, diteruskan ke jendela oval, diteruskan ke koklea atau rumah siput, kemudian ke saraf auditori, ya kan? Nah, kemudian baru ke otak bagian tepi atau temporal. Ya, kemudian di sini diolah ya, efeknya mau suaranya siapa, suara burung, suaranya si A, suaranya si B. Jadi ini sudah disambungkan juga dengan bagian memori pendengaran. Oke, kemudian gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga itu secara umum ada dua, ada tuli konduksi dan tuli saraf. Kalau tuli konduksi itu artinya yang terganggu atau yang rusak adalah bagian penghantarnya. Nah, contohnya misalkan di telinga itu terlalu kotor, terlalu banyak minyak serumennya itu menumpuk ya, kotorannya. Nah, kemudian dia menggumpal sehingga getaran suara menghalangi masuknya getaran suara atau gelombang suara. Atau membran timpaninya robek. Nah, kalau membran timpaninya robek berarti kan nggak bisa bergetar, berarti tidak gelombang suaranya atau getaran suaranya tidak bisa diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran atau pengapuran tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran itu kan dia berupa tulang rawan sehingga mudah bergetar. Kalau dia mengalami pengapuran atau pengerasan berarti dia nggak bisa lagi bergetar. Seperti itu ya. Kemudian tuli saraf. Nah, tuli saraf itu adalah gangguan pendengaran karena rusaknya saraf ya, terutama di bagian organ korti. Oke, yang selanjutnya adalah hidung ya. Alat indera selanjutnya adalah hidung. Jadi hidung itu merupakan indera pembau yang menerima rangsangan berupa zat kimia yang menguap. Nah, indera pembau dibangun oleh sel-sel epitel dan sel saraf olfaktorius. Ya, nah itu terdapat di lapisan lendir pada permukaan atas rongga hidung. Nah, sel-sel reseptor olfaktorius memiliki rambut-rambut yang itu merupakan tonjolan dari saraf ya, terutama adalah pada bagian dendritnya. Nah, sehingga kita tidak boleh mencabuti rambut yang ada di dalam hidung, berarti itu akan merusak saluran pembauan ya. Nah, mekanisme pembauan itu ada zat bau ya, berupa zat kimia yang menguap, kemudian kita menarik napas, melakukan proses inspirasi, kemudian zat kimia yang menguap tersebut akan larut ke dalam lendir atau mukus yang ada di dalam hidung, kemudian dia akan sampai ke saraf dendrit ya, kemudian nanti akan diteruskan oleh sel saraf menuju saraf otak 1 ya, itu adalah olfaktorius, kemudian sampailah ke otak ya, kemudian di bagian otak itu akan diproses, disambungkan dengan memori, kemudian baru efeknya kita membaui apa, bau bakso enak banget ya, dihubungkan dengan pusat lapar, kita jadi lapar. Atau kita membaui zat yang
bau yang busuk gitu ya. Nah, itu dihubungkan dengan pusat muntah. Gitu ya. Oke, nah ini adalah gambarnya hidung ya. Jadi di permukaan atas itu yang ada rambut-rambutnya yang bekerja sebagai saraf pembau. Ini adalah gambaran lebih detailnya. Oke, yang selanjutnya adalah kulit ya. Kulit adalah indera yang terakhir yang akan kita bahas. Kulit merupakan indera peraba yang menerima rangsangan ya, berupa sakit, sentuhan, tekanan, suhu ya kan. Nah, kemudian indera kulit itu berupa sel-sel reseptor yang berada di seluruh permukaan kulit. Nah, terdapat dua macam, yaitu saraf bebas dan saraf yang berkapsul atau korpuskel, artinya yang dilindungi oleh semacam membran. Nah, yang saraf bebas itu hanya untuk merasakan rasa nyeri atau sakit. Kemudian yang saraf korpuskel ini ada beberapa bentuk ya. Nanti tolong diingat gambarnya ya. Itu ada Meissner untuk sentuhan, Pacini untuk tekanan atau pukulan, Ruffini untuk suhu yang panas ya kan, Krause untuk suhu yang dingin, Merkel itu bisa untuk sentuhan, rabaan, tekanan ya. Nah, ini adalah gambarnya secara umum. Jadi ini adalah gambar secara detailnya. Ini adalah yang saraf bebas untuk merasakan nyeri, ini Ruffini untuk merasakan panas, Krause untuk merasakan dingin. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang ada di sini ya. Nah, kita bandingkan misalkan yang Krause. Coba kita lihat di sini yang untuk merasakan dingin. Jadi dia bentuknya lebih bulat ya untuk merasakan dingin. Kemudian ini untuk merasakan nyeri, lihat dia tersebar seperti ini. Kemudian untuk merasakan tekanan, Pacini, dia seperti permen lollipop ya. Oke, kemudian diskus Merkel. Nah, ini untuk merasakan tekanan ringan. Jadi kalau ini untuk tekanan kuat ya, si Pacini untuk tekanan kuat, Merkel itu untuk dia tekanan ringan. Kemudian kalau Meissner itu lebih untuk dia sentuhan ya, seperti itu. Nah, ini adalah detailnya. Oke, jadi itu adalah alat indera yang kita pelajari. Jadi sudah selesai kita bahasan sistem koordinasi, dimulai dari sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera ya. Tolong dipelajari kembali. Setelah kalian paham ya, silahkan kerjakan latihan soalnya. Oke, jaga terus kesehatan. Ini masih dalam masa pandemi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.